Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tasya Fajratul Ula dengan NIM 2307004 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi dasar sinyal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sinyal dan sistem yang diampu oleh Bu Enda Setiawati STMT. Baik, langsung saja ke bagian penjelasan operasi dasar sinyal. Nah, di sini ada deskripsi. Deskripsinya yaitu secara matematis, sinyal diartikan sebagai fungsi dari satu atau lebih variabel bebas. Sinyal pun merupakan besaran fisis yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel bebas lainnya. Sinyal Xt, sinyal variabel independen tunggal atau fungsi dari variabel waktu T yang memiliki nilai real atau skalar. Sinyal dengan variabel waktu T ini pun terbagi menjadi dua, yaitu sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Baik, lanjut. Nah, di sini ada mengenai sinyal waktu kontinu. Sinyal waktu kontinu adalah fungsi matematis yang terdefinisi untuk setiap nilai waktu dalam suatu interval kontinu, yang mana sinyal dihasilkan terus-menerus bervariasi terhadap waktu dan dapat didefinisikan dengan persamaan matematis sebagai berikut. Ft himpunan minus minus ta hingga koma ta hingga. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai sinyal waktu diskrit. Sinyal waktu diskrit adalah sinyal yang bernilai dalam potongan-potongan waktu diskrit. Pada jenis sinyal ini, waktu atau T adalah satu bagian bilangan diskrit sehingga sering ditulis Xn, di mana N merupakan bilangan integer bulat. Sinyal diskrit berasal dari hasil pencuplikan atau sampling sinyal kontinu Xt. Berdasarkan pada penjelasan di atas, kita tahu bahwa betapa pentingnya satu proses yang bernama sampling. Nah, setelah sinyal waktu kontinu atau yang juga populer kita kenal sebagai sinyal analog disampel akan didapatkan bentuk sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat sinyal aslinya, proses sampling terus-menerus memenuhi syarat dari Nyquist. Nah, fenomena aliasing atau fenomena aliasing proses sampling akan muncul pada sinyal hasil sampling apabila proses frekuensi sinyal sampling tidak memenuhi kriteria yang sudah tadi dijelaskan. Nah, untuk memahami lagi mengenai fenomena atau proses sampling sendiri, itu bisa perhatikan sebuah sinyal sinusoidal waktu diskrit yang memiliki bentuk persamaan matematika seperti berikut. Xn sama dengan A sin omega n plus theta, di mana A amplitudo dan di mana A adalah amplitudo sinyal dan omega adalah frekuensi sudut dan theta adalah fase awal dari sinyal. Nah, next. Nah, di sini ada sudah masuk bagian operasi dasar sinyal, di mana operasi dasar sinyal itu mencakup dari pelemahan atau atenuasi gitu, di mana proses pelemahan atau penurunan amplitudo ini eh, saat sinyal tersebut melewati suatu medium transmisi atau jalur komunikasi. Nah, pelemahan ini terjadi ketika sinyal sudah dalam suatu kanal. Nah, untuk atenuasi sendiri itu lebih jelasnya lagi adalah proses pengurangan kekuatan sinyal untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sistem atau perangkat yang digunakan. Nah, misalnya dalam sistem audio, terus ada atenuasi. Nah, terus di atenuasi ini tuh digunakan untuk mengecilkan volume agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Selain itu juga pelemahan sinyal penting dalam komunikasi untuk memastikan sinyal tidak terlalu kuat ketika diterima oleh perangkat tertentu. Nah, oleh karena itu,
perangkat dapat memproses sinyal tanpa mengalami gangguan. Nah, untuk atenuasi sendiri itu selain yang sudah disebutkan tadi, atenuasi ini juga mencegah distorsi atau kerusakan pada perangkat yang menerima sinyal. Nah, untuk bentuk matematis operasi pelemahan sinyalnya itu seperti yang sudah ada di PPT ini gitu ya, di mana ada YT sama dengan A dikali XT dan YN sama dengan A dikali XN. Nah, untuk YT sendiri itu sinyal keluaran waktu sampai dengan kontinu dan XT itu sinyal masukan waktu sampai dengan kontinu dan YN itu sinyal keluaran waktu sampai dengan diskrit dan XN sendiri itu sinyal masukan waktu sampai dengan diskrit dan konstanta dan A adalah konstanta pelemahan yang terjadi. Lanjut. Nah, di sini ada amplifikasi atau penguatan. Nah, untuk penguatan atau amplifikasi ini adalah proses penguatan amplitudo dari kuat sinyal pada masukan A lebih dari satu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai amplifikasi ini, selain proses penguatan, itu adalah proses meningkatkan kekuatan atau intensitas sinyal agar lebih mudah ditransmisikan atau diproses. Nah, untuk contoh sederhananya, yaitu mikrofon yang memperkuat suara manusia agar dapat terdengar lebih jauh gitu. Nah, untuk dalam komunikasi jarak jauh sendiri, eh, untuk jarak jauh sendiri itu bisa dicontohkan seperti pada transmisi radio, terus ada telepon. Nah, sinyal itu sering sekali melemah seiring dengan jarak. Nah, sehingga perlu diperkuat kembali agar dapat sampai ke penerima tanpa kehilangan informasi. Nah, amplifikasi juga selain yang sudah tadi disebutkan itu digunakan dalam perangkat elektronik seperti speaker yang sudah tadi disebutkan untuk meningkatkan volume suara atau memperkeras lagi suara manusia untuk bisa didengar lebih jangkauan lebih jauh. Nah, untuk bentuk matematis dari operasi penguatan sinyal sendiri itu ada YT sama dengan A dikali XT dan YN sama dengan A dikali XN. Nah, untuk keterangannya kurang lebih tidak jauh sama gitu dengan tadi pelemahan dari atenuasi gitu. Di sini juga ada YT sinyal keluaran atau waktu kontinu sampai dengan waktu sampai dengan kontinu, ada XT, YN, XN dan A sebagai konstanta pelemah yang terjadi. Nah, selanjutnya ada pergeseran atau delay. Nah, untuk pergeseran atau delay ini adalah proses sinyal yang tiap nilai atau sampelnya dipindahkan ke waktu yang lebih lambat atau lebih cepat. Nah, pergeseran ini biasanya digunakan untuk pemrosesan sinyal, mengatur fase sinyal, dan sebagainya. Nah, untuk bentuk matematis operasi pergeseran sinyal sendiri itu bisa digambarkan seperti berikut. YT sama dengan XT min P dan YN sama dengan XN min K. Di mana, di mana untuk YT itu adalah sinyal keluaran waktu atau kontinu, XT sinyal masukan waktu kontinu, dan untuk YN dan XN sendiri itu adalah diskritnya. Nah, untuk V sendiri itu waktu penundaan yang diterapkan pada sinyal, dan K adalah jumlah sampel yang digunakan sebagai waktu penundaan. Nah, untuk selanjutnya ini ada penjumlahan. Nah, penjumlahan sendiri itu operasi untuk menggabungkan amplitude dua atau lebih dari sinyal pada setiap titik waktu. Nah, proses ini pun dapat dilakukan dalam domain frekuensi setelah sinyal diubah menjadi representasi frekuensi dengan adanya konsep transformasi Fourier. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, dari penjumlahan sinyal itu operasi ini sering digunakan ketika berbagai aplikasi di multimedia seperti pengolahan audio dan pengolahan video. Nah, untuk bagian sistem komunikasinya sendiri itu penjumlahan sinyal ini memungkinkan pengiriman beberapa informasi secara bersamaan melalui satu saluran. Nah, untuk dunia digitalnya sendiri, penjumlahan sinyal ini digunakan untuk menciptakan efek tertentu pada gambar atau suara, seperti menambahkan elemen latar belakang atau virtual background dan rekaman audio atau mencampur beberapa lapisan warna dalam pengolahan gambar. Nah, selanjutnya itu ada perkalian.
Nah, untuk operasi di sini itu dari perkalian sendiri itu sama halnya dengan penjumlahan itu melibatkan dua atau lebih dengan melakukan perkalian sinyal pada titik waktu yang sesuai konstanta. Perbedaan dari penjumlahannya sendiri itu di sini adalah dikalikan gitu. Nah, untuk proses dari perkalian ini dilakukan pada aplikasi pemrosesan sinyal seperti modulasi atau pemfilteran. Nah, pada domain frekuensi, proses perkalian ini dilakukan dengan mengalihkan komponen frekuensi dari masing-masing sinyal setelah sudah diubah ke representasi frekuensi. Nah, untuk bentuk matematis operasi pergeseran sinyal didapat digambarkan sebagai berikut. Nah, untuk matematisnya itu ada YT sama dengan X1T dikali X2T dan ada YN sama dengan X1N dikali X2N. Untuk keterangan sama seperti hal yang tadi gitu. Untuk T sendiri itu untuk waktu kontinu dan untuk N sendiri itu untuk waktu diskrit. Nah, untuk bagian yang penjumlahan, mungkin tadi terlewat gitu untuk bentuk matematisnya sendiri. Bentuk matematisnya sendiri pun tidak jauh berbeda dengan yang perkalian tadi. Hanya saja yang berbeda itu di bagian penjumlahan dan perkaliannya. Oh, pada operasinya saja gitu. Karena untuk bentuk matematis dari penjumlahan ini yaitu ada YT sama dengan X1T plus atau dijumlahkan dengan X2T. Nah, untuk selanjutnya ada YN sama dengan X1N plus X2N, di mana untuk keterangannya pun sama gitu. Untuk tes sendiri, untuk sinyal keluaran waktu kontinu, dan untuk XT sendiri itu untuk masukan waktu kontinu, dan untuk N sendiri itu untuk waktu diskrit, untuk masukan waktu diskrit dan keluaran waktu dari diskrit. Oke, mungkin nah untuk penjelasan dari setiap operasi dasar sinyal itu bisa dilihat gitu bahwa operasi dasar sinyal ini terdapat 5 dari proses-proses gitu di mana ada pelemahan atau atenuasi, juga ada penguatan, amplifikasi, ada pergeseran atau delay. Nah, untuk ada juga penjumlahan dari menggabungkan dua sinyal yang memang pada setiap titik waktu dan dijumlahkan. Nah, untuk perkalian ini juga ada pada bagian yang memang sama halnya seperti penjumlahan, hanya saja ini dikalikan gitu. Nah, itu mungkin dari penjumlahan, perkalian, pergeseran atau delay, penguatan amplifikasi, pelemahan atau atenuasi, atau bisa kita sebut semuanya adalah operasi dasar sinyal. Baik, lanjut ke bagian kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu dari kelima operasi dasar sinyal yaitu pelemahan, penguatan, pergeseran waktu atau delay, penjumlahan dan perkalian itu adalah merupakan fondasi penting dalam analisis dan manipulasi sinyal. Nah, operasi-operasi yang sudah tadi disebutkan itu memungkinkan kita untuk memodifikasi sinyal sesuai kebutuhan untuk memastikan pesan dapat eh, mohon maaf, sinyal sesuai kebutuhan dalam berbagai aplikasi teknologi modern. Nah, misalnya dalam komunikasi. Dalam komunikasi, penguatan sinyal digunakan untuk memastikan pesan dapat dikirimkan dengan jelas meskipun melalui jarak yang jauh atau lingkungan yang penuh gangguan. Untuk pergeseran waktu sering diterapkan untuk menyinkronkan sinyal dalam sistem multimedia seperti audio dan video, di mana agar pengalaman pengguna tetap optimal. Nah, penjumlahan sinyal membantu dalam pencampuran data seperti dalam pengolahan suara atau gambar digital. Nah, sedangkan perkalian sinyal memiliki peran penting dalam modulasi untuk sistem telekomunikasi dan pengolahan sinyal lainnya.
Nah, dengan memahami dan menguasai operasi-operasi dasar yang tadi gitu, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai sistem berbasis sinyal. Contohnya, dalam pemrosesan multimedia, kombinasi dari penjumlahan dan perkalian sinyal memungkinkan efek khusus seperti penyesuaian suara atau manipulasi gambar. Di bidang komunikasi, teknik ini mendukung transmisi data yang lebih cepat dan lebih andal, bahkan dalam kondisi jaringan yang sulit. Selain itu, aplikasi operasi sinyal meluas ke bidang riset yang di mana teknologi itu modern, termasuk pengembangan kecerdasan buatan, sistem radar, hingga pengolahan sinyal biomedis, di mana dengan kata lain, pemahaman tentang operasi dasar sinyal tidak hanya memberikan landasan teknis, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi di berbagai sektor teknologi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai operasi dasar sinyal untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah sinyal dan sistem. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.